Bersama saya sekarang sudah ada seorang arsitek muda, Thank yaitu you. Bro Latif ya, Iya, arsitek Latif. Latif ya. Dan thank you ya Bro, udah Thank you. mampir, udah mau menyempatkan diri kita mau ngobrol. Saya pengen lebih kenal dengan Bro Latif ini karena memang arsitek-arsitek muda sekarang ini mempunyai talenta-talenta luar biasa, kemampuan-kemampuan luar biasa yang mungkin sudah saatnya lah mereka menunjukkan kemampuannya ya, karya-karya mereka nggak bisa dianggap enteng, luar biasa ya, karena wawasan dan lain sebagainya. Bro, boleh sedikit cerita nih, teman-teman yang di live di Instagram juga mungkin pengen denger gitu ya. Iya. Sebetulnya dari kecil, cita-cita emang jadi apa sih? Emang jadi arsitek kah? Atau ada lain? Enggak serta-merta dari arsitek sih. Kebetulan memang keluarga bapak itu dia jago tukang menukang dan bangun rumah gitu memang jago. Tapi saya nggak ada cita-cita untuk jadi arsitek. Justru keresahannya timbul waktu itu ingin jadi guru. Jadi guru? Iya, karena saya dalam tanda kutip kayak nggak puas dengan kalau sekolah kok saya pengen dapetin yang lebih dari guru, apalagi masuk SMP guru kan udah mulai spesifik ya, tiap mata pelajaran ada gurunya. Jadi ada beberapa mata pelajaran kok saya ngerasa guru ini kayaknya ya kayak gitulah ya. Terus kayak jadi saya pengen deh suatu nanti kalau udah dewasa ingin jadi guru agar saya bisa berbagi ilmu, terus bikin anak nyaman dan berkontribusi lah, intinya kayak gitu. Jadi begitu udah terjun ke arsitek, semangatnya, spiritnya tetap saya bawa. Jadi waktu masih jadi karyawan juga saya lebih mudah sharing ke teman-teman atau ke junior ya, karena memang semangat untuk jadi gurunya itu masih ada gitu. Suka sharing lah, lebih tepatnya kayak gitu. Oke. Jadi waktu kecil jadi guru pengen. Iya, pengen jadi guru. Karena ingin meningkatkan pendidikan di Indonesia. Supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang lebih gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus kapan mulai kepikirannya akhirnya jadi arsitek? Perjalanannya agak panjang dan macam-macam ya. Jadi kayak untuk dapetin saya nyaman di arsitek itu lumayan panjang, karena saya pertama kali kuliah itu justru ambil komunikasi, sistem informasi. Jadi dapat gelar waktu itu Eskom, terus habis itu kayaknya saya nggak di sini deh. Udah gitu. Lewat 4 tahun gitu. Enggak, itu udah semester 3, semester 4. Tapi tetap saya selesaiin. Habis itu kayaknya arsitek seru deh. Saya cobain arsitek karena memang dari kecil suka gambar gitu kan. Basicnya. Terus kalau lihat bangunan gitu suka, terus kayak saya nggak tahu ya, waktu itu kan belum tahu estetik kayak gimana, tapi kalau lihat sesuatu bisa bedain, kayaknya ini lebih bagus, ini kurang estetik gitu tuh. Kayaknya ada, makanya keresahan itu ya udah ambil arsitek dan ternyata nyaman. Gitu. Okay, ya. Nyaman. Bisa melalui kuliahan arsitek itu yang merupakan jadi 2 kali kuliah jatuhnya. 2 kali ya kuliah. Mungkin memang udah jalan dari Tuhan seperti itu kali ya, gitu sih Pak. Setelah lulus langsung membuat studio sendiri ataukah ini dulu? Enggak, kalau waktu itu saya kuliahnya sambil kerja justru. Kebetulan kalau saya boleh sebut di Genius Loci itu Pak Alex Bayu itu mentor saya di dunia profesional. Dan ini kata Pak Alex Bayu ya waktu itu, yuk ngapain sih kuliah? Yuk kalau mau pinter arsitek ikut gua juga bisa pinter. Kata dia gitu. Tapi saya enggak, saya merasa praktisi itu harus berbarengan dengan akademisi gitu. Jadi saya pengen nyicipin dua-duanya gitu. Nah setelah dari situ ya ada proses panjang, udah berganti-ganti pindah ke konsultan juga. Terus akhirnya saya punya keresahan, kayaknya nggak bisa terus-terusan untuk ikut orang deh dalam tanda kutip ya, karena memang pengennya jiwa entrepreneurnya iya gitu, seperti itulah. Di akhirnya keresahan itu makin lama makin memuncak ya, udah akhirnya memutuskan untuk jalan sendiri. Klein and Moro sekarang. Apa namanya? Klein and Moro. Klein and Moro. Klein and Moro. Klein and Moro. Nah,
Itu tahun berapa tuh? Mulai. Sebenarnya kita udah jalannya lama, sebelumnya itu kabinet minister namanya, karena kita skopnya dari yang kecil dulu, nggak yang tiba-tiba jadi besar gitu kan. Cuman lama-lama kesini keresahannya adalah kalau nama kabinet minister seperti kayak design and build atau enggak kontraktor furniture, kontraktor kitchen, karena kita kabinet minister. Kabinet ya, ada kata-kata kabinetnya. Iya, karena ada kabinetnya mungkin ya. Terus saya kebetulan partneran. Nah dari situ ada timbul lagi keresahan kalau kita harus bikin sesuatu yang lebih generik lah, lebih general lagi. Terus kepikiran lah Klein and Moro gitu. Oke. Itu dari, kalau yang Klein and Moro itu dari tahun berapa? Dari 2025. Oh. Iya, Jadi baru yang kemarin nama kemarin tahun lalu. Sudah berganti namanya ya. Tapi dengan inisial yang sama, kabinet minister kan C dan M, Oh iya, Klein and C, Moro gitu. J dan M, betul. Itu inspirasinya dari karena kita di dunia desain itu mengawali segala sesuatu dari garis, Klein itu dari line, Moro itu tomorrow. Jadi kita menciptakan garis, bikin karya untuk masa depan, untuk esok hari, keberlangsungan gitu sih ideasnya. Oke, meaningful banget. Iya. Nah, kalau kliennya selama ini lebih banyak ke mana nih? Ke arah residen atau ke industri mungkin ataupun komersial atau kita nggak pilih-pilih klien sebenarnya karena tiap klien ada keunikannya sendiri. Tapi kebetulan opportunity yang datang banyak kan di residensial. Okay. Mungkin sekitar 80%, 20% lah. 20%-nya komersil karena kita juga ada handle beberapa office gitu, showroom juga gitu. Oke. Lebih ke eksterior atau interior atau ini? Semua. Kalau saya nyamannya dua-duanya sih. Dua-duanya nyaman. Iya. Karena kayak gini lah Pak. Kayak kalau kita main bola, semakin sering kita main semakin happy kan. Iya. Karena kayak ya kalau di luar pendapatan atau enggak exposure segala macam itu saya anggapnya bonus. Tapi dengan kita ngerjain project dengan hati gitu-gitu, passionate di situ, kayaknya ya tetap enjoy sih. Memang udah passionnya di sana ya. Iya, tetap feel-nya beda sih. Pernah dapat gak apa pengalaman yang sampai sekarang tidak terlupakan gitu? Misalnya apa nih? Baik atau pengalaman buruk ketemu klien yang gimana gitu? Oh, saya ada pernah klien itu yang dia susah sekali meyakinkan di awal. Sampai susahnya itu misalnya saya janjian jam 10 pagi di rumahnya, saya datang jam 10 kurang 5, tidak dipersilakan masuk. Oh. Iya, jadi saya misalnya pencet bel, nanti sama security-nya nanti ya Pak 5 menit lagi baru diboleh masuk. Itu kliennya sebegitunya, sebegitu on time ya berhargai waktu gitu. Dan kalau sama dia biasanya waktu itu saya harus nyiapin satu hari meeting yang lain saya kosongin karena untuk ngeyakinin beliau sangat susah dan biasanya dia minta dispesialkan gitu kan Pak. Tapi pada saat meeting di rumahnya dia semuanya dikasih sama dia. Jadi jam makan siang juga ada makan siang, nanti jam 3 dia bikin sandwich, bikin kopi, semuanya disiapin. Tapi dia maunya lu datang ke sini buat gue ya, lu servis gue gitu. Jadi kalau meeting bisa sampai jam 6 sore, kadang sampai jam 10 malam. Kadang ngomongin proyeknya itu cuma 15 menit, sisanya ngobrolin ngalor ngidul gitu. Tapi at the end, begitu rumahnya udah jadi, kliennya happy dan langsung berterima kasihnya tuh nggak salaman lagi. Soalnya klien-klien yang lain misalnya udah selesai salaman. Ini sampai meluk. Terus kayak ya saya sangat happy, keluarga saya terima kasih sekali dengan Latif bla 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 gitu. Saya rasa itu yang lebih apa ya? Kalau saya lebih fulfill. Yes. Dibanding kayak misalnya dia nge-hire saya nominalnya sekian, itu lain hal lah. Gitu. Kepuasannya beda ya. Kepuasannya beda. Jadi dia sampai salaman terus dia meluk saya, terima kasih Latif. Saya sama keluarga bahagia gitu. Itu bukan sih maksudnya sebetulnya waktu yang dihabiskan ketika meeting itu tadi segitu itu justru
plus point. Maksudnya dengan gitu dirimu bisa lebih paham Iya, karakternya dia seperti apa, keluarganya seperti apa kan. Iya Sehingga benar. eksekusinya bisa pas. Nah, uniknya lagi adalah saya sama dia struggle untuk meyakinkan desain pada saat fase di mana desain itu kita harus bikin, kita harus susun gitu. Begitu udah eksekusi di lapangan, dia hanya minta approval aja. Ini kalau Pak Latif oke, saya oke. Oh. Karena sudah melewati semua Iya, tektokan betul. lama waktu proses mendesain Iya, betul. gitu. Jadi begitu di lapangan ada kendala, dia udah percaya aja gitu. Apa yang diputusin Latif saya ikut. Oke. Ya paling second opinion dari dia, tapi selebihnya 80% 90% dia ikut. Ya itu sebuah pengalaman yang tapi mungkin nggak banyak ya. Banyak sih? Nggak banyak, Nggak banyak. Kayak gitu nggak ya? banyak. Nggak banyak. Jadi sebenarnya menurut Anda itu menguntungkan atau ya kalau ketemu lagi seperti itu atau malah itu menjadi sebuah apa ya? Cara untuk meeting dengan klien menjadi Saya agak susah ya bilangnya karena di awal pasti ada keluh kesahnya ya. Aduh meetingnya lama, Iya. aduh mesti korbanin seharian. Tapi at the end of the day ya apa sih goalsnya? Goalsnya ya klien happy kan. Kalau goalsnya klien happy, ini bukan yang happy terus kita ikutin semua maunya dia, enggak kan. Kita in our way harusnya kayak gitu. Jadi kalau goalsnya kayak gitu harusnya masih bisa lah. Jadi ingat goals di awal kalau kita harus deliver karya yang klien itu happy di situ. Jadi kan istilahnya apa namanya seorang arsitek itu kalau dirimu ya klien happy itu dalam artian kata ya ilmu yang kamu juga memberikan masukan saran ya kok memberikan tips ataupun apa yang sesuai dengan ilmu kearsitekannya ya nggak nurutin aja nggak ya udahlah apa kata lu gua turutin gitu kan. Malah saya kadang bilang ke tim ya, sebenarnya klien itu hanya perlu diarahkan dan mengarahkannya memang kadang perlu waktu. Dan saya selalu bilang ke tim kalau segala sesuatu itu bisa diteorikan. Nah, yang mana teori itu bisa untuk mengarahkan. Jadi ada macam-macam kayak misalnya, ceiling gelap itu bikin ruangan jadi rendah. Ya. Belum tentu. Kita bisa ngomong itu kalau misalnya kita merasa ceiling gelap itu tidak sesuai dengan fungsi ruangan atau tidak sesuai dengan mood secara general atau ya kendala-kendala teknis ataupun kendala desain yang kayaknya kita nggak bisa deh kasih ceiling gelap untuk klien. Tapi ada kalanya kita perlu ceiling gelap yang teori-teori ceiling bikin turun tadi, bikin ruangan jadi lebih rendah itu kita harus singkirin itu. Jadi sebenarnya menteorikan aja. Kayak misalnya saya bisa argumen ke klien kalau Pak, kalau ceilingnya gelap Pak jadi lebih tenang loh, lebih adem loh. Iya. Di dalam lebih relax loh. Iya. Kalau buat gentleman lounge ceiling gelap enak loh, Pak di dalam relax. Itu dibanding Pak ceiling terang. Atau misalnya di kamar gitu, Pak kayaknya enggak deh, ceilingnya terang aja. Kalau Pak mau sedikit gelap, kita bisa pakai cat tekstur. Sebenarnya cara kita untuk arahin mereka. Bahkan kalau saya ke tim itu, misalnya untuk pilih material, misalnya Mas Latif ini oke ya, oke, tapi kayaknya klien nggak suka. Gimana caranya klien bisa suka dengan material ini? Kita kasih comparison satu material atau dua material. Kita bawa ke dia. Pak, kita ada dua material, dua opsi, tapi kita prefer yang ini. Nah, itu akan seakan-akan bagi klien itu, oh ternyata kalian ngasih gua beberapa opsi loh, tapi kalian arahin ke sini. Yeah. Dibanding kita datang, Pak, pakai kayu ini bagus, bla 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 bla, itu sometimes ada beberapa klien yang resisten dulu. Jadi gimana caranya buat arahinnya biar ya dia ngerasa nyaman karena kita menyediakan beberapa opsi, tapi sebenarnya kita mengkerucutkan ke satu opsi. How to-nya, lebih ke how to-nya, dan saya percaya itu mempelajari itu untuk ya klien memang harus diarahkan. Memang harus diarahkan. Memang harus diarahkan. Karena kadang-kadang klien juga mungkin
bingung ya, maksudnya nggak punya gambaran atau bahkan mungkin keluarga, let's say kalau kita ngomong rumah tinggal ya, keluarga anaknya mau apa, istrinya mau apa, papanya mau yang mana, stylenya. Pernah terjadi seperti itu. Saya ada klien yang dia arsitek dan interior langsung jadi satu, maksudnya nge-hire satu konsultan gitu. Kebetulan saya PIC-nya di situ. Waktu masih jadi karyawan ya, masih ikut konsultan. Di situ mereka selalu nggak ketemu stylenya. Sampai akhirnya dibagi dua, ya udah arsitektur ikut bapaknya, interior ikut ibunya. Quite fair. Tapi begitu jalan ke interior, ibunya keresahan lagi. Masa nanti suami saya pulang kerja masuk ke living room, living roomnya living room istri saya, dia nggak suka. Sampai akhirnya di hold lama untuk nunggu mereka berunding dulu. Akhirnya mereka datang lagi, kita sempat tawarin, Pak gimana kalau bagi-bagi ruang, misalnya living dining pantry ikut bapak, master ikut ibu dan seterusnya gitu lah. Tapi kita jagain materialnya, jadi seakan-akan satu rumah tetap ada benang merahnya. Oke. Jadi misalnya marmer putih di living, ya marmer putih itu kita repeat lagi di master, meskipun dengan treatment yang berbeda, tapi itu akan jadi benang merah. Itu salah satunya. At the end, akhirnya ikut suaminya, cuman dengan detail suka istrinya, karena setelah kita ngobrol memang secara pandangan suaminya itu lebih cocok kali ya untuk keseluruhan rumah. Jadi istrinya terlalu dalam tanda kutip gado-gado gitu lah Pak. Kadang kan klien ada yang suka A, suka B, suka C, tapi begitu dicampurin nggak cocok nih gitu. Kalau bapaknya visinya lebih general gitu. Jadi mau style ini paling cocok. Nah akhirnya yaitu style overallnya ikut bapaknya, detail-detail kecilnya ikut ibunya. Tuh itu udah win-win solution akhirnya. Itu proses desainnya juga panjang sih, karena dari mereka itu baru suami istri ya. Kalau Pak tadi cerita misalnya ada anaknya ini lagi ya, bisa jadi kita batasin hanya untuk di kamar. Jadi begitu masuk ke kamar ya udah selesai, itu jadi areanya si yang punya kamar, kita ikutin rules-nya dia misalnya kayak gitu. Itu masih bisa diberlakukan. Cuman kalau kayak suami istri kan satu rumah ya pasti ya. Gitu. Nah, Itu sih. Bro Latif lebih di interior juga bermain ya berarti ya. Interior Desain bermain arsitektur ya. Sebenarnya mungkin buat teman-teman yang menonton ini juga ada tips gak sih kalau interior? Let's say ngomong kata sekarang, kalau kita ngomong rumah sekarang tipikalnya umumnya kecil. Ya, umumnya ya kalau di perumahan-perumahan yang baru lah ya, ini membayangkan rumah mungil, rumah-rumah yang ukurannya nggak bisa terlalu. Ada tips nggak kira-kira untuk bikin agak lega gitu lah? Berarti untuk end user ya? End user. Saya kadang kasih ke tim itu sesuatu yang di luar apa ya, out of the box lah, di luar pakem. Biasanya orang mainnya sesuatu yang kecil atau ruangan space yang kecil, kasih mirror. Ya. Kalau saya ngomong gitu bisa aja, tapi kan ini ya jadi kadang saya bilang ke tim, untuk ruangan kecil biar terasa lebih besar, kasih benda yang proporsinya besar. Ruangan kecil supaya kelihatan kerasa lebih besar, kasih benda yang proporsinya besar. Iya, itu agak melawan hukum arsitektural ya. Mungkin teman-teman kalau yang di dunia atau akademisi gitu yang masih kuliah, kok bisa bla 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 gitu. Ya memang itu unpopular opinion dan tidak bisa dipakai di semua kondisi. Itu harus dikurasi lagi case by case. Kayak misalnya Pak punya foyer kecil. Terus Pak taruh lukisan besar di situ, hanya lukisan bukan meja. Oke. Nah, lukisan yang proporsinya besar, cuman bukan kebesaran ya, kita bikin besar ya. Itu akan ngerasa feel-nya beda, dan ada selain feel, kita akan merasa ya itu experience tentang ruangan tuh bisa merubah segalanya, bisa merubah experience ruangan gitu. Saya selalu bilang
benda yang besar itu bisa bikin sesuatu jadi kerasa lebih lega. Bisa jadi. Mirip-mirip kayak So Unit. Ya. Ya, So Unit tuh kadang rumahnya kecil. Begitu udah dibeli rumahnya kok kayaknya unitnya kecil. Tapi di So Unit kok gede. Iya. Karena dia taruh sofa, misalnya sofa depth-nya 80. Ah. Yang kalian beli begitu udah punya rumah, sofa lu 60 gitu, kecil gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi cuman case by case. Tapi itu unpopular opinion. Oke. Jadi saya nge-treatment ke tim juga ya case by case. Ada yang bisa, ada yang enggak. Cuman kalau nggak mau pusing ya buat teman-teman kasih kaca aja, kasih mirror, beres lah. Gitu, itu unpopular opinion. Jadi kasih sesuatu yang besar agar terasa proporsinya jadi ikut besar. Ini menarik ya. Itu benar-benar baru dengar ini. Tapi ya case by case ya. Iya, case by case. Case by case. Iya. Nanti kalau saya jawab mirror, semua jawaban Semua sama. sama. Oke. Iya. Terkait arsitek dan peran seorang arsitek ataupun interior designer kepada lingkungannya, kepada lingkungan nih kalau kita ngomong nih, tanggung jawab dan ininya gimana? Pemakaian bahan kah atau seperti apa? Itu agak berat ya. Apalagi kalau kita main di high end tuh berat. Interior jauh lebih berat. Karena secara roots kalau saya di Islam itu, kalau di agama Muslim adalah setiap manusia itu pasti bikin kerusakan di muka bumi. Dulu malaikat udah protes itu ke Tuhan gitu. Ngapain ciptain manusia, mereka akan bikin kerusakan. Nah, salah satu dalam tanda kutip yang bikin kerusakan ya kita ini sebenarnya di profesi ini. Karena tadinya lahan 20 kali 30 bisa nyerap air, tiba-tiba kita bikin bangunan gitu kan. Tapi tetap secara challenge ya pasti ada, apalagi kayak interior ya. Interior kalau kita main high end pasti klien udah request, oh saya mau pakainya marmer. Padahal marmer itu udah eksploitasi besar-besaran gitu. Saya maunya kayu. Kita misalnya bawa, let's say ngomongin produk ini aja, belum tentu semua kalangan klien oke dengan Duma gitu. Meskipun memang saya akui dia memang eco-friendly gitu. Tapi tidak semua aware kayak gitu. Dan semua desainer juga belum tentu bisa fight itu ke klien gitu. Jadi kayak apa yang mereka mau harus mereka dapetin. Cuman memang kita berusaha sebenarnya untuk sustain itu. Ya kalaupun bikin kerusakan tipis-tipis aja lah gitu. Soalnya kalau saya lihat tren di Eropa ya, memang dulu pernah ada beberapa project di sana justru kliennya mengurangi pemakaian marmer. Misalnya mereka lebih aman tiles gitu. Jadi durability-nya lebih kuat, gitu-gitulah. Less maintenance gitu-gitu. Mungkin untuk sekarang memang trennya ke arah sana, tapi saya masih optimis lah suatu saat pasti masyarakat kita akan teredukasi untuk ke sana, untuk isu lingkungan. Soalnya mau bagaimanapun kita ya, kita hidup di bumi harus sedikit banyak jaga. Mungkin kalau ada saran untuk pemilik, bukan pemilik ya, yang duduk punya kekuasaan kali ya Pak ya, kayak misalnya satu rumah harus satu pohon. Misalnya, lu bikin pabrik, lu harus sumbang setahun 10 pohon. Kayak gitu. Buat bantuin lah. Kalau saya bikin policy, bukan hak saya, gitu. Tapi, kalau di IAI kan mereka udah ada, misalnya lahan hijau harus sekian %, itu kan udah diatur semuanya, ada peraturannya. Nah, saya berusaha untuk itu. Terus pemakaian materialnya juga bisa ke arah sana, meskipun ya sangat challenging sekali untuk high end residential gitu. Jadi ya istilahnya memang berusaha juga tetap untuk menawarkan sebuah bahan-bahan yang material-material yang substitusi ya, bukan yang dari alam, sehingga bisa ya paling nggak membuat lahan alam itu semakin tergerus. Salah satunya ya itu tugas bareng-bareng lah ya. Tugas bareng-bareng ya. Tugas bareng-bareng jagain. Tapi memang betul challenging banget buat Anda yang mungkin emang pengennya sesuatu yang alami. Ya itu. Ya itu kembali lah kita harus sadar juga bahwa alam kita perlu juga diperhatikan ya. Bagaimana membuat
elemen-elemen klasik ini tetap muncul, tapi juga nggak kuno lah ya, Iya. nggak yang old days banget gitu ya. Dengan versinya modern klasik ya Iya. berarti ya sekarang. Ya. Kalau kita bisa, kalau mungkin misalnya kalau saya ke tim, ada beberapa proporsi yang kita bisa ambil untuk jadi klasik itu hanya topengnya aja, tapi as a proportion modern. Kalau kita lihat teman-teman lihat misalnya di Instagram kayak gitu, lihat rumah-rumah modern, rata-rata mereka ada satu bahasa, ya ini horizontal. Kalau arsitektur atau interior biasanya mereka main horizontalnya banyak, lining horizontal banyak. Nah kita bisa pakai secara soul horizontalnya itu di interior klasik atau arsitektural klasik, itu bisa mengurangi efek dari jadulnya sebenarnya. Soalnya proporsi jadul biasanya lebih cenderung untuk yang tinggi, untuk yang vertikal. Tapi ya balik lagi, tidak semua ya. Gitu. Itu case by case Lagi ya. Jadi tapi ya. bisa sangat membantu sih itu. Jadi nggak ada salahnya juga pakai kalau memang suka klasik ya, tapi dengan supaya lebih modern tadi ada beberapa tips ya, dengan menggabungkan dengan sofa yang lebih modern dan lain sebagainya. Jadi nggak pure klasik. Iya. Pemilihan warna juga mungkin ya, warna-warna yang mungkin sekarang lebih klasik kan cenderung gold, coklat, yang warna-warna berat gitu ya. Kadang gitu iya. Memang kalau misalnya putih kekuningan krem gitu juga ada yang mereka nggak nyaman ya. Gitu. Pemilihan warna cukup pengaruh. Nggak kerasa waktu kita juga seru banget. Kayaknya bakal diterusin bakal panjang. Udah panjang. Thank you sekali lagi. Oke. Bro. Thank you. Sudah mampir dan Thank you. sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye bye.